Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, adik-adik, para pecinta kisah-kisah Nabi, para pecinta kitab berbahasa Arab, sekarang kita lanjutkan cerita Nabi Sulaiman yang berikutnya, masih menggunakan kitab Qasasun Nabiyyin al-Atfal karangan Syekh Ali Al-Hasani An-Nadawi, seorang ulama dari India. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'ah. Bermula ceritanya, judulnya yang keempat itu daripada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam adalah ni'matullahi ala Sulaiman. Jadi nikmat Allah kepada Nabi Sulaiman. Fa amma Sulaiman, maka adapun Nabi Sulaiman itu, faqad sakharallahu lahu, maka sungguh Allah telah menundukkan baginya Sulaiman itu ar-riyaha, akan angin yang gimana, tajri, yang angin itu bisa berjalan, bisa tajri yang berjalan gitu, bi amrihi, dengan perintahnya Nabi Sulaiman. Wa tahmiluhu, dan angin itu bisa membawanya Nabi Sulaiman min makanin ila makan, ini salah makan ini, yang bisa angin itu membawa Nabi Sulaiman daripada satu tempat ke tempat yang lain. Fayasilu ila fihi, fayasilu ilaihi, maka sampai ia Nabi Sulaiman kepadanya tujuan, min aqrabi waqtin, daripada aqrab yang lebih dekat waktunya, wa asra'i zamanin, dan yang lebih cepat, lebih dekat waktunya dan lebih cepat waktunya. Wasakhara lahul aqwiya, dan menundukkan Allah baginya Sulaiman itu al-aqwiya, itu akan kekuatan-kekuatan, wal hadiqina minal jinni, dan kemampuan-kemampuan daripada jin, semua ditundukkan kepada Nabi Sulaiman. Wal maridina minasyayatin, dan Allah juga menundukkan setan-setan raksasa lah gitu. Maridin raksasa artinya, ataupun maridin ini bisa berarti durhaka sebenarnya. Jadi setan-setan itu kan durhaka, tetapi sudah ditundukkan oleh Allah bagi Nabi Sulaiman. Jadi kalau sampai tidak mengikuti perintahnya Nabi Sulaiman, nanti semua jin dan setan ini itu bisa langsung terkena hukuman. Jadi langsung ditundukkan gitu. Yunafiduna awamirahu, yang mereka itu setan-setan dan jin itu melaksanakan perintah-perintahnya Nabi Sulaiman. Wa yukammiluna masyari'ahu, dan mereka setan dan jin itu menyempurnakan akan masyari'ahu, syariat atau gimana ini, mungkin seperti awamir, perintah-perintah al-umraniyah. Ini mungkin perintah-perintah agama umraniyah, di sini mungkin yang berkaitan dengan umraniyah. Umraniyah, mungkin imraniyah maksudnya. Jadi imran itu kan nama seseorang yang taat pada agama, jadi dinisbatkan kepadanya. Wal binaiyati, dan mereka juga menyempurnakan apapun bangunan yang diperintahkan untuk membangunnya, bangunan al-imlaqah, bangunan raksasa. Ini ayat Al-Quran. Wali Sulaiman ar-riha asifatan, dan kami tundukkan bagi Sulaiman itu akan angin yang kencang, tajri bi amrihi, yang ia angin itu berjalan bi amrihi, dengan perintahnya Nabi Sulaiman. Jadi Allah itu memberikan satu keistimewaan yang tidak ada diberikan kepada nabi yang lain, yaitu dapat menundukkan langit, dapat menundukkan angin, berbicara dengan binatang. Jadi semua itu diberikan kepada nabi yang sudah mentalnya itu sudah matang. Kalau diberikan kepada orang-orang seperti kita, mungkin kita akan main angin setiap hari. Tajri bi amrihi, yang ianya angin itu berjalan dengan perintahnya, ilal ardi, kepada satu negeri, allati, yang ia negeri itu, barakna fiha, yang telah kami berkahi padanya, allati, wa kunna bikulli syai'in alimin, dan kami, kata Allah itu, bikulli syai'in alimin, mengetahui terhadap segala sesuatu. Wa minasyayatin,
dan daripada golongan setan-setan man yaghusuna lahu, ada setan-setan yang menyelam, tugasnya itu menyelam baginya Nabi Sulaiman, wa ya'maluna amalan duna dzalik, yang mereka para setan itu bekerja, mengerjakan satu pekerjaan duna dzalik, yaitu pekerjaan yang bukan hanya menyelam saja. Wa kunna lahum hafizin, dan kami bagi mereka itu menjaga, mengawasi. Jangan sampai tidak melakukan gitu. Harus melakukan perintah Nabi Sulaiman. Jadi ternyata jin-jin itu bisa menyelam juga ya. Mungkin ada selentingan cerita ya, kalau laut itu katanya angker atau gimana gitu kan. Wa ya'maluna amalan duna dzalik. Ini udah nih. Wa li Sulaiman ar-riha guduha, dan kami tundukkan bagi Sulaiman itu akan angin yang anginnya itu guduha, yang perjalanannya paginya itu syahrun, itu sebulan. Nah ini saya kurang mengerti apa maksudnya. Mungkin kalau mau lebih paham kita buka tafsirnya. Warawahuha, dan perjalanan sorenya itu syahrun, sebulan. Mungkin perjalanan 1 bulan itu bisa ditempuh hanya perjalanan jam-jam pagi, berapa jam pada pagi hari itu. Mungkin ya. Wa asalna lahu, dan kami cairkan baginya Sulaiman itu ainal qitri, yaitu cairan-cairan tembaga. Wa minal jinni, dan daripada jin kami tundukkan bagi Sulaiman itu daripada jin-jin, man ya'malu baina yadayhi, yang jin itu bekerja di hadapannya Nabi Sulaiman, biizni rabbih, dengan izin Tuhannya. Wa man yazig, siapa orang yang melenceng, siapa setan pun jin yang melenceng, minhum, daripada mereka, an amrina, melenceng daripada perintah kami, nuziqhu, kami akan rasakan min adzabis sa'ir, dari azab sa'ir. Ya'maluna lahu ma yasha, yang mereka itu bekerja baginya Sulaiman, ma yasha, sesuatu yang menghendaki ianya Sulaiman, min mahariba, daripada bangunan-bangunan, wa tamatsila, dan patung-patung. Mungkin saat zaman Nabi Sulaiman patung-patung itu nggak apa-apa, jadi diperintahkan membuat patung. Wajifanin, dan piring-piring yang besar, kal jawabi, seperti kolam. Gimana besar piring yang seperti kolam. Wa qudurin rasiyat, dan periuk yang ada di tungku api, yang berada di atas tungku api. Periuk ini meskipun bahasa Indonesia saya kurang tahu juga periuk itu seperti apa, atau seperti panci, atau seperti wajan, saya kurang tahu. Ya'malu ala Dawud syukra, apa ini? Ya'malu, kerjakanlah akan semisal. Gimana maksudnya ini? Ya'malu, kerjakanlah olehmu, mungkin wahai keluarga Daud, wahai keturunan Daud, syukra, akan kesyukuran, mungkin disuruh bersyukur. Wa qalilun min ibadiy syakur, dan bermula sedikit daripada hambaku itu yang penuh rasa syukur. 5. Fiqhun daqiqun wa ilmun, bukan ilmu ya, wa ilmun, ini ilmun, aminkun, pemahaman yang teliti dan ilmu yang mendalam. Pemahamannya teliti, ilmunya mendalam. Wa qad tajalla zakauhu, dan sungguh telah nampak oleh kecerdasannya beliau, wa qudratuhu, dan kemampuannya Nabi Sulaiman maksudnya ini adalah hukmi, di dalam menghukumi sesuatu, as-sahih, dalam menetapkan hukum yang sahih, hukum yang bagus, yang yang pas lah gitu, fi qadiyati, pada satu ketetapan, pada satu kasus, rufiat, yang diangkat kasus itu, ila walidihil azim, kepada ayahnya yang mulia, Nabi Daud maksudnya ini. Faka'anna liqaumin karamun, faka'anna, maka seakan-akan bagi kaum itu, karmun itu ada ladang, ada apa nih ya, ada kebun lah gitu, qad ambatat anaqidahu,
yang kaum itu telah menumbuhkan anaqidahu akan tangkai-tangkainya tanaman itulah, itu tumbuh-tumbuhannya lah. Fadakhalat fihi godamun, maka masuklah pada tumbuhan itu kambing-kambing liqaumin, kepunyaan orang-orang. Fa'afsadathu, maka merusaklah kambing itu akan tanaman-tanaman. Faqala Daud bil ghanami li sahibil karmi, maka memutuskan Nabi Daud itu bahwa kambing itu akan diserahkan kepada pemilik kebun itu sebagai hukumannya. Faqala Sulaiman, maka berkatalah Nabi Sulaiman, "Ghaira hadza ya Nabi Allah." Mungkin ini langsung di frontal ini, kalau kalimatnya ini, bukan seperti itu seharusnya wahai Nabi Allah gitu. Seolah-olah nanti ini kalau kita artikan seperti itu, Nabi Sulaiman kayak sedikit nanti adabnya. Kayak sedikit adabnya kepada bapaknya. Mungkin di sini artinya bukan seperti itu, mungkin hukumannya wahai ayah, gitu. Maka berkata Nabi Daud, wa madaka, dan gimana kita harus menghukuminya kalau itu tidak bagus. Berkatalah Nabi Sulaiman, tadfa'ul karma ila sabihil ghanam. Engkau serahkan, maksudnya urus di sini bukan serahkan tanahnya. Engkau serahkan akan kebun itu kepada pemilik kambing untuk nanti mengurus apa yang rusak lah gitu. Fayaqumu alaihi kama kana, dan jadilah nanti kebun itu sebagaimana keadaannya. Wa tadfa'ul ghanam, dan engkau berikan kambing itu ila sabihil karmi, kepada pemilik kebun yang sudah dirusak oleh kambing itu. Fayasibu minha, maka nanti pemilik kebun itu bisa memanfaatkan hasil daripada kambing. Hatta idza kana al-karmu kama kana, hingga apabila nanti kebun itu sudah seperti sedia kala lah gitu, seperti sudah sembuh lah gitu tanaman-tanamannya. Dafa'ta al-karma, engkau akan menyerahkan kebun itu kepada pemiliknya, ila sabihi. Dafa'ta al-ghanam, dan engkau menyerahkan akan kambing itu kepada pemilik kambing itu. Jadi adil. Jadi tidak, kalau nanti hukumannya kambing yang diserahkan, itu seolah-olah pemilik kambing yang dirugikan lebih banyak, karena berapa banyak kambingnya itu kan. Itu pun juga kalau nggak salah waktu kejadiannya ini malam hari, pemilik kambingnya itu tidak mengetahui tentang kaburnya kambingnya. Memang kalau di sini Allah sudah tampakkan keadilannya, kebijaksanaannya. Lanjut. Sulaiman ya'rifu lughatal thair wal hayawan. Sulaiman mengetahui bahasa burung dan hewan. Ini juga salah satu mukjizat Nabi Sulaiman yang terkenal selain kekayaannya. Qasal Qur'anu, dan Al-Qur'an mengisahkan satu kisah hakimatan yang penuh hikmah, mumtati'atan yang menarik, tajalla fiha tayaqquzu Sulaiman, yang nampak padanya kisah itu tayaqquzu Sulaiman, fi kesadarannya Nabi Sulaiman di dalam fi tadbiri mamlakatihi, di dalam mengatur kerajaannya, di dalam mensiasati lah gitu, membangun kerajaannya. Warahbati sultanihi, rahbah ini artinya perasaan takut, perasaan kagum. Jadi kekaguman pada kerajaan, kekuatannya lah gitu mungkin artinya ini. Kaifa jama'allahu lahu, bagaimana Allah mengumpulkan baginya Nabi Sulaiman baina sa'adatid dunya wal akhirah, di antara kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jadi memang ini Nabi Sulaiman ini sosok yang gimana ya? Sudah nabi, sudah kaya, sudah bahagia dunia dan bahagia akhirat. Jadi ini Nabi Sulaiman terus bersyukur akan keutamaan-keutamaannya. Wa bainal mulki wat tamkin, dan bagaimana Allah mengumpulkan baginya itu kerajaan dan tamkin, mungkin di sini kesempurnaan. Wan nubuwati war risalati fid din, dan nubuwah dan risalah
fiddin di dalam pesan-pesan agama. Makanya adalah beliau itu ya'rifu lughatat thair, bisa mengetahui bahasa binatang. Ini binatangnya burung wal hayawan dan hewan-hewan. Tapi tidak disebutkan hewan apa saja di sini selain semut dan burung hudhud dan cerita tentang apa ya, sedikit mungkin cerita tentang bagaimana nanti Nabi Sulaiman itu bisa berbicara selain kepada semut dan burung hudhud. Lanjut. Wa jama'a junudahu, dan bagaimana Allah mengumpulkan akan tentaranya beliau minal jinni wal insi, dari golongan jin dan manusia, wa tayri dzata maratin, dan mengumpulkan dari golongan burung-burung pada satu kali, wa rakiba fihim, dan beliau menaiki pada mereka itu tentaranya, mungkin maksudnya ini tentara-tentaranya ataupun binatang-binatangnya itu bisa juga fi ubahatin wa azamatin, itu pada satu rombongan yang wa azamatin, satu kebesaran lah. Wa kanu ala nizamin kamilin, adalah mereka para tentaranya Nabi Sulaiman itu satu barisan yang sempurna. Wa kanu fi qiyadatin ru'asaihim, dan adalah mereka para rombongan itu berada dalam satu komando pemimpin mereka. Hamara Sulaiman ala wadi namli, maka lewatlah Nabi Sulaiman atas satu lembah semut. Fa khafat namlatun ala qabilatiha, dan khawatirlah semut itu atas suku keluarganya lah, qabilatiha ini, antah maha al-khuyul, untuk nanti khawatir dia nanti rombongan kereta namanya, kereta atau kencananya itulah, nanti itu yang akan menginjak mereka bihadafiriha, dengan muatan-muatannya. Kalau itu yang menginjak mereka nanti akan mati. Wala yash'uru bidzalika Sulaiman, sedangkan Nabi Sulaiman tidak merasakan yang demikian itu. Wa junudahu, ini wa umayyah, berarti ini wa junudahu, dan tentaranya tidak merasakan. Ini sama seperti di kitab Matan Jurmiyah itu istawal ma'u wal hasyabata. Wa junudahu fa'amarathum, maka memerintahkan oleh semut itu bidukhul, untuk masuk, ila masakinihim, kepada rumah-rumah mereka, lubang-lubang mereka. Fa fahima dzalika Sulaiman, maka pahamlah Nabi Sulaiman akan yang demikian perintah. Walam ya'khudhu tihu, dan tidak mengambil oleh kesombongan akan Nabi Sulaiman, wala zahwu, dan tidak juga mengambil akan Nabi Sulaiman akan keangkuhan. Kenapa Nabi Sulaiman tidak sombong? Kenapa Nabi Sulaiman itu tidak injak saja semut-semut itu? Bi'annahu, karena bahwasanya beliau itu nabiyun min anbiya'illah, itu seorang nabi daripada nabi-nabinya Allah. Bal hamalahu dzalika ala hamdulillah, bahkan membawanya yang demikian itu akan kesyukuran, ucapan syukur bahwa Sulaiman itu mengerti ucapan semut itu malah menambah rasa syukur Nabi Sulaiman, bukan menambah kesombongan beliau. Itu karena wasyukri ni'mati, itu mengerti bahasanya semut itu satu kenikmatan yang tidak diberikan kepada orang lain. Wadu'ai, dan membawanya kepada berdoa, wa taufiqi, dan taufik lil amal saleh, untuk berbuat amal yang saleh, wal inkhirati fi silki ibadillah. Wal inkhirati apa ini? Fi silki ibadillah, di dalam meniti ibadah kepada Allah as-salihin, yaitu hamba-hambanya Allah yang saleh. Nah, ini masuk kepada kisah Hudhud. Nah, semoga ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan, silahkan diperbaiki di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.